Selamat datang di Makan Anjay. Jadi di kesempatan kali ini aku akan review makanan tapi sambil bercerita ya guys. Dan kali ini aku akan bacain cerita followers ya. Kita bakal lihat ya cerita followers itu gimana. Apakah dia ada yang sedang kesakiti atau dia yang mau ceritain cerita horor. Tapi di kali ini aku bakal bacain cerita yang udah dikirim karena ada sedikit sih yang ngirim, belum banyak, mungkin juga belum rame ya, belum ada yang pengen cerita-cerita apa, tapi ada beberapa cerita yang bakal aku bacain. Dan kali ini aku makannya ditemenin oleh sushimi ya, sushimi. Sebelum cerita kita mau review dulu si sushimi ini ya. Tadi aku beli sushimi ini. Nah, ini dia dalamnya sushimi, lihatkah? Ini isinya ada crab stick katsu ya, crab stick katsu nih 4, mungkin yang ini ya, crab stick katsu. Terus ada chicken stick volcano, yang ini yang mana dah nggak tahu dah dia. Terus juga ada chicken stick aburi mayo dan juga crab stick gunkan, mungkin ini ya. Kita langsung aja ya, tanpa basa-basi, langsung cobain dulu satu. Makan woi. Sebenarnya aku itu suka sushi, tapi sushi yang udah matang kayak gini, bukan sushi yang kayak salmon gitu kan, yang mentah-mentah. Aku lumayan agak kurang suka. Di sini udah ada apa nih, kecap asinnya. Tapi aku juga kalau makan sushi kayak nggak pernah pengen pakai kecap asin atau pakai apa sih. Jadi kayak yang murni sushi pakein ini doang nih, yang gini doang. Terus ini ada taburan cabai, kayaknya nggak usah deh. Dan juga dia kasih wasabi ya, aku lumayan gak suka juga dia, skip ya. Aku langsung cobain tadi. Untuk rasanya itu ya sebenarnya sama, dia itu kayak paduan sushi yang udah matang terus kayak banyakan nasi daripada si isiannya. Tapi ini udah ada crab stick dan juga yang ini kayak sama-sama sih, sama-sama crab stick juga nih. Terus ada katsu crab stick ya, sama dia gini-gini, dan rasanya juga sama-sama aja sih. Namanya juga kan dia tuh sushi tapi yang harganya lumayan murah. Dia harganya itu cuman tadi 24.000. What? Dan itu dapat di Shopee Food yang check out murah. Seperti biasa, aku emang suka banget. Dia tuh kayak ditaburin gini-gini aja sih, bukan spesial, nggak yang spesial banget. Tapi buat kalian yang pengen cobain sushi yang susinya itu susinya itu udah mateng, kamu cobain ini, rekomendasi buat kalian ya. Langsung saja nih, kita mau bacain cerita dulu nih. Ceritanya apa ini sebenarnya? Aku tuh sebenarnya agak kurang deh kayaknya kalau cerita-cerita gini. Jadi kayak banyak yang request tapi nggak ada yang ngirim cerita gitu. Ceritanya cuma ada beberapa doang, tapi akan aku bacain ya. Langsung aja nih ke cerita pertama. Dia itu kalau kalian mau ngirim cerita boleh banget ya. Jadi cerita kalian tuh nggak bakal ada namanya dari siapa atau pengirimnya dari siapa. Dia tuh murni kayak cerita, ngirim cerita aja gitu, nggak yang gimana-gimana. Mau yang dari cerita biasa aja dulu aja ya. Nanti kita sambil makan woi. Langsung saja cerita pertama. Aku pernah diludahi teman sekolahku dan aku cuma bisa diem. Hanya gara-gara aku pakai sebagian uang kas sekolah buat beli keperluan aku. Aku nggak balas karena aku yakin Allah akan membalasnya tanpa aku mengotori tangan aku sendiri. What the? Gimana ya? Dia sebenarnya niat ngirim cerita nggak sih? Kan lu salah ya. Kayak maksud gue, teman sekolahnya ngeludahin dia gara-gara dia pakai uang kas kelas buat keperluan dia sendiri. Lu mikir aja kids, gimana sih? Jangankan anak sekolah ya, gue aja kalau misalkan gue nitipin duit ke seseorang, terus duit gue ini dipakai buat keperluan dia, sedangkan gue nitipin ini nih, kayak duit gue nih buat beli keperluan apa gitu, gue titipin. Lalu juga salah. Orang juga nggak bakal kayak yang tiba-tiba
ngeludahin dia gitu. Gak mungkin. Pasti kan ada alasannya, apalagi dia kayak orangnya ngerasa nggak bersalah banget. Menurut gue nih yang ngirim cerita juga agak oneng. Lu ngirim cerita, minta pendapat sama kita mungkin ya, sama aku atau sama yang lagi nonton. Maksud aku tuh kayak kita tuh dititipin amanah, ya kita jalanin amanah itu dengan bener gitu loh. Jangan kayak sembrono, lu tuh kayak nggak nyontohin orang baik loh gitu. Dititipin uang kas aja lu pakai buat keperluan lu. Gimana kalau lu misalkan dititipin uang yang ratusan miliar gitu kan, lu juga kayak masih kecil gitu loh. Kita nggak tahu ya, dia itu yang ngirim cerita masih kecil atau emang udah gede. Tapi kayak pas denger baca ceritanya yang dikit ini, kayak apaan sih? Udahlah, kayaknya nggak usah deh itu, nggak usah dianggap deh dia dah. Lalu pantas juga diludahin. Ngapain tiba-tiba pakai uang sekolah buat keperluan lu sendiri? Lanjut dah. Cerita kedua. Halo Mas Andri. Salam Gembala ya. Sehat-sehat, Bumil. Salam ke Utap dan yang lain. Sehat-sehat ya. Aku pengen join Anjay Family, udah di titik pengen masuk Anjay, tapi rumah aku di Bandung. Gimana ya Mas, ada solusi nggak? Kayaknya hampir semua dari followers aku itu pengen kerja di Anjay ya. Termasuk kamu dari Bandung. Aku juga dari Subang loh. Ya kalau misalkan kamu dari Bandung pengen gabung di Anjay Team, kamu boleh aja kirim CV-CV-nya ke AA ya. Karena di sini tuh kayak bukan kantor yang menggembar-gemborkan info lowongan kerja atau apa gitu. Jadi si AA ini juga kadang kayak dia bakal lihat Instagram lu dulu nih, lu pernah ngehujat dia atau enggak gitu. Biasanya kan di pesan-pesan atasnya tuh kalau misalkan tiba-tiba kayak lu pernah ngehujat gue, terus lu juga tiba-tiba kayak yang misalkan si AA ini bagi-bagi Shopee Pay gitu kan, atau bagi-bagi apa gitu kan di Instagramnya gitu, tiba-tiba juga pengen nyeletuk padahal lu itu pernah nge-haters gitu ya. Minimal enggak gitulah, minimal lu itu bener-bener fans gitu kalau mau. Gimana cara gabungnya ya kirim-kirim aja, karena di sini nggak yang gembar-gembor info lowongan kerja atau apa sih, kayak yang misalkan lu kirim-kirim CV, nanti juga kalau misalkan AA gabut atau apa juga dia tetap baca-bacain gitu. Dia tuh kayak udah nyediain email buat orang-orang yang pengen masuk di Anjay, misalkan magang dari Bandung. Si Udi aja dari Ciamis, dari Tasik tuh bisa kesini. Yang penting niat kerja aja sih. Lanjut. Aduh, ini udah mulai rame nih. Tadi aku ini lagi. Kita mau kemana ya? Yang ini aja deh. Aku pernah nyolong duit toko yang aku jagain. Aku adalah seorang karyawan toko. Aku biasa ngelayanin pembeli dan bos aku ini pelit banget. Minum aku yang ada di toko aja nggak boleh. Aku dibayar per hari 30.000 buat jualan. Sehari dari jam 7 sampai jam 7 malam. Wow. Oh, maksud dia mungkin minum aja yang ada di toko nggak boleh gitu, kayak minuman-minuman. Dikasih makan sekali jam 12 siang. Kadang aku bawa bekal dari rumah. Bayangin aja sehari 30.000. 30 kali 30. 900 ya. Kali sebulan tanpa libur sama sekali. Pada suatu ketika aku nekat kasih pelajaran. Pas warung mau tutup, aku ambil uangnya 2 juta. Karena di warung itu gak ada CCTV. Dan aku kerja keluar kota. Oh iya, besoknya aku mutusin untuk berhenti dan aku kerja keluar kota. Sampai sekarang yang punya toko nyari aku, tapi aku selalu bilang aku nggak tahu apa-apa dan yang punya toko itu gak punya bukti apa-apa. Gimana ya? Gue kadang bingung loh nanggepin cerita-cerita begitu. Maksudnya tuh kayak dia tuh ngasih pelajaran ya sama si bos tokonya itu ya. Bosnya itu pelit gitu. Tapi di balik pelitnya mungkin ada sisi baiknya juga kali, atau gimana. Kalau misalkan pelit banget 30.000 per hari, lu sebulan cuma dapat 900.000, masalahnya kenapa lu kayak tetap stay di toko itu gitu? Kenapa nggak lu resign dari dulu aja? Nggak harus kayak lu bikin track record lu buruk dulu gitu, jejak digital lu jadi buruk gitu. Maksud gue jadi kayak lu nyolong duit buat kasih pelajaran. Sebenarnya orang pelit juga perlu dikasih pelajaran gak sih? Jadi kayak lu pelit apa anda? Gue banting tulang kerja bantuin lu gitu, lu ngapain pelit dah gitu kan? Jadi menurut gue sebenarnya kayak nggak biasa juga sih. Soalnya aku itu bukan orang yang dididik dari kecil pernah mencuri gitu, kecuali kayak nyolong buah gitu, nyolong mangga ya oke lah. Kalau misalkan nyolong duit 2 juta terus si karyawannya cuma dia doang ya tetap aja sih salah. Gimana ya? Ya udah deh, makasih ceritanya. Soalnya gue gak bisa nanggepin soal kayak gitu karena menurut gue lu juga salah, si pelit juga salah gitu. Ya udahlah, seimbang lah gitu. Gak yang gonggong dia ceritanya.
Lanjut. Ih, ini banyak-banyak ya. Bentar ya, kita cari yang simpel-simpel dulu dah. Halo Mas Henry, halo. Aku mau ceritain pengalaman mistis aku, Mas. Aduh, gila ya. Gue di sini mas sendiri, ya mistis lagi. Gimana ya? BTW namanya samarin aja ya. Jadi aku sekolah kelas 11 SMK. Posisinya di sekolahan lagi ngadain acara pramuka gitu, Mas. Dan mengharuskan siswa-siswi kelas 10 11 untuk nginep di sekolahan. Acaranya itu 1 hari 1 malam. Oke, di pagi hari pertama masih aman-aman aja tuh kita pembelajaran, main game dan lain-lain. Setelah menjelang sore, ada salah satu teman aku beda circle yang ngerasa badannya berat, pusing dan mual. Di situ posisinya kita semua lagi main game di lumpur, Mas. Ih, gue takut dah. Akhirnya dia disuruh istirahat di kelas dan gak ikut main game. Nah, setelah main game selesai, aku mandi sama salah satu teman aku satu circle. Oh, jadi dia beda gitu ya sama yang temen yang itu. Di situ posisinya udah hampir maghrib. Setelah kita selesai mandi, dia ngerasa badannya lemes banget, Mas. Di sisi lain teman aku yang beda circle tadi udah mulai kerasukan. Ih, takut. Ih, jujur gue merinding dah. Ih, aturan tadi gue jangan bilang cerita horor ya. Takut dah. Di sisi lain, teman aku yang beda circle tadi udah mulai kerasukan kodamnya. Ada lagi teman kamarnya, dia juga ikut kerasukan, Mas. Jadi di satu ruangan itu ada 2 yang kerasukan. Posisinya itu aku ada di ruangan teman aku yang kerasukan dan aku nonton sambil makan malam, Mas. Tahu-tahu temen aku yang tadi mandi bareng aku juga kerasukan di ruangan. Jujur gue takut dah di sini. Kaget dong aku langsung lari. Ngeliat temen aku dan aku bantu buat pegangan tangannya supaya nggak menggenggam. Setelah teman aku dipindahin ke ruang guru, ada lagi teman aku yang lain ikut kerasukan. Kerasukan massal dia ya. Di situ aku nggak lihat siapa aja yang kerasukan karena aku fokus ke teman aku yang itu dan memang dia yang paling parah. Intinya ada 9 anak yang kesurupan ya. Kerasukan massal. Sampai panggil ustadz dan ponpes. Anehnya ketua pramuka tetap ngadain acara api unggun di saat keadaan lagi kacau parah dan divideoin dong. Jujur gak masuk akal kata aku teh. Kesurupan ini cukup memakan durasi yang lama loh. Dari habis maghrib sampai jam 2 malam. Oh my god. Aku takut tiba-tiba kerasukan juga. Tapi acara pramukanya tetap berjalan sampai besok pagi dan segitu aja, Mas. Kayaknya udah kepanjangan ya. Makasih udah bacain. Salam buat Tanya Tim. Iya. Jujur ya, kalau misalkan yang gue merinding. Gue sendirian di sini. Jangan itu dulu ya. Jujur dah kalau misalkan yang kesurupan gitu, gue juga pernah ya kayak ikut pramuka gitu, nginep kan namanya itu kalau nggak salah Persami, Persatuan Sabtu Minggu. Aku pernah tuh kayak Sabtu Minggu nginep di sekolahan tuh, api unggun kayak gitu. Apalagi kan kayak sekolah-sekolahan SD itu deket sama kubur-kuburan yang zaman dulu gitu ya. Nah, di situ tuh aku juga sempat kayak yang orang anak-anak lain yang badannya itu gampang gerges, gampang kena yang begituan. Jadi di situ tuh kayak kalau udah waktunya maghrib tuh kadang kan kita kayak udah persiapan buat api unggun. Aturan kita tuh sholat maghrib dulu deh, jangan kayak yang langsung berpencar gitu bikin api unggun atau ada yang lagi main-main api gitu. Biasanya emang ada kejar-kejaran tuh pas maghrib. Kadang juga kayak orang tuh siswa-siswa gitu kadang ada yang badannya kayak langsung gitu kan kesurupan. Sebenarnya itu kayak menurut aku hal yang biasa sih kesurupan massal gitu karena aku juga sempat ngalamin waktu SD. Waktu SD tuh kayak cewek-ceweknya tuh pada parah. Sampai ada yang tiba-tiba nangis, ada yang tiba-tiba kayak ketawa-ketawa sendiri. Ih, kata gue dah waktu sekolah. Dan gue itu bukan tipe orang yang kayak gampang banget kena begituan loh. Maksud aku tuh kayak, aku tuh kalau lihat orang begitu, beneran gak sih dia kesurupan gitu. Tapi pas emang dipencet-pencet badannya gitu, dicubit-cubit ininya tangannya, dia tuh emang gak berasa. Dia tuh kayak yang tiba-tiba dia kayak ketawa sendiri kenceng gitu. Kadang suka sampai dibawain kayak di ngaji-ngajiin gitu. Dan sampai akhirnya kadang si setannya itu nggak sempat keluar kayak yang nyampain perasaan dia ke si anak itu. Tapi kadang tiba-tiba juga si dia itu suka yang berhenti sendiri gitu dari kesurupan. Tapi tiba-tiba kayak nyadar, gue habis ngapain gitu dah. Dan yang lebih anehnya lagi tuh, biasanya kalau di aku tuh yang kena-kenanya tuh cewek-cewek mulu. Banyakannya tuh kayak tiba-tiba nangis gitu. Ya gitu dah pokoknya.
kadang ya si gurunya pun gitu kayak kalau misalkan orang kesurupan gitu kayak dibiarin aja, nggak yang langsung kayak Bismillah apa nih cari orang yang bisa ini, kayak enggak, kadang sekolah juga kadang dibiarin aja. Terus juga ya buat anak-anak juga yang ini yang lagi camping gitu, yang lagi pramukaan nginep di sekolah, kamu juga kayak ini tuh malam gitu, kadang ada yang pipis sembarangan atau apa, itu juga biasanya suka kayak disentuh gitu dan tiba-tiba dia kesurupan, biasanya gitu. Aku sih sempet orangnya kayak waktu SD tuh kayak nggak terlalu ini sama yang kesurupan. Kadang nih ya ada anak sekolah juga yang kesurupannya tuh buat caper doang, cari perhatian, jadi kayak orang lain kesurupan dia malah ikut-ikutan kesurupan, biasanya gitu yang gue tahu ya. Lanjut. Aku punya circle isinya 4 orang dan cewek semua. Kita temenan dari SD sampai sekarang kuliah pun masih temenan. Terhitung adalah 9 tahun kita bareng dan itu tidak mulus. Namanya relationship, pasti ada aja gak sih seleknya, wak tanya. Nah, fase terparah adalah waktu SMP, kita fokus aja ke aku sama si F ya. Siapa nih si F nih? Karena dari SD aku sama F ini deket banget. F ini orangnya ngatur, julid, bisa dibilang pick me lah. Sama nih, gue juga gak suka nih orang pick me nih. Suka nyusahin temennya, tapi kalau sama orang baru pasti act like angel dan sok pemalu. Biasanya emang gitu sih, tahu gue juga. Waktu SD bisa dibilang aku kacung dia karena sega enakannya itu ngelawan nih orang. Dulu sering banget nangis kalau udah sakit hati, tapi nggak bisa ngebalikin. Sampailah di SMP aku udah mulai bisa ngebantah dan ngebalikin dia kalau sakit hati. But style belum seberani itu. Dan banyak rasa benci yang aku bawa dari SD juga belum tersalurkan ke dia. Lalu ada satu momen kita berempat nginep di rumah aku. Lalu lu tidur di kamar tamu bukan di kamar aku. Logika nggak sih? Orang nginep pasti bawa peralatan pribadi masing-masing. Betul. Karena 2 temanku yang lain pun gitu. Tapi si F ini emang dasarnya dung. Gak tau malu dan seenaknya dia nggak bawa sikat gigi sama handuk. Like what the fuck gitu ya, WTP ya, what the fuck gitu ya. Akhirnya dia minjem sikat gigi sama handuk aku. Ogah dong, aku takut ada penyakit menular yang tadi kemana? Bentar. Ogah dong, aku takut ada penyakit menular yang aku nggak tahu. Untungnya sebelum aku sempet nolak teman aku yang lain mau minjemin handuk tapi tidak dengan sikat gigi. Ya Allah. Mau gak mau aku dong yang harus minjemin sikat gigi. Aku ngambil sikat gigi ke kamar aku dan ngasih ke si F di kamar mandi. Di kamar tamu. Dia pakai dan tidak ada komplain apa-apa, padahal itu sikat gigi bekas aku nyikatin WC. Astagfirullah. Keboleh begitu. Yang buat pup sama pipis katanya WC-nya. Sorry banget nih, soalnya sikat gigi bersih aku cuma 1 dan aku gak mau kasih. Jadi aku kasih yang bekas sikat WC itu. Sampai sekarang dia nggak tahu kalau dulu aku kasih sikat gigi bekas sikat WC. Oh my god, kamu jahat sekali. Kamu lebih jahat daripada si Pikmi. Aku bisa lakuin itu karena banyak sakit hati aku gara-gara omongan dan perlakuan dia. Makanya aku ngasihnya juga nggak ngerasa dosa. Jangan dicontoh ya guys. Sampai sekarang kita masih temenan. Masih temenan. Berempat dan much better walau dia masih ada sifat annoyingnya. Hups. Tapi aku udah jauh lebih frontal, gak kayak dulu. Sorry ceritanya panjang, semangat terus bikin kontennya Mas Andi. Makasih. Sebenarnya gue ngedukung lu sih. Oh my god, kamu jahat sekali. Kamu lebih jahat daripada si Pikmi. Gue ngedukung lu banget ya. Jadi orang-orang yang Pikmi yang seenaknya yang kayak nganggap gue ini kacung atau apalah, itu tuh emang bener-bener harus dikasih pelajaran loh. Jadi kayak dia udah pernah kayak bikin gue sakit hati. Sama banget loh kayak gue juga kalau misalkan dijahatin sama orang nih, gue itu kalau misalkan dijahatin dan tiba-tiba kayak dia tuh tetap baik di depan dia, gue juga sama pasang begitu. Gue kayak hari-hari tetap baik nih sama dia, hehehe, halo apa gitu. Tapi kalau misalkan ada satu momen yang kita bikin buat dia balas dendam, kayak naruhin makanan dia pakai apa gitu, gue pernah tuh waktu itu kayak dia kayak nyuruh gue nih bikin apa gitu kan, gue nih waktu zaman di PT. Gue tuh ada satu momen gue kayak beliin cilok apa dan dia nyuruh gue pakai duit gue juga, dan gue itu pakein sambal yang banyak, dan kadang yang lu nggak tahu gue sampai ludahin makanannya kayak cuy gitu, dan dia tuh makan makanan gue gitu. Sebenarnya itu kayak oke lah, gue dukung sifat lu karena kayak
apa ya namanya, orang-orang kayak gitu tuh emang harus dikasih pelajaran sih biar nggak seenaknya lagi, dan biar kayak mau bekas nyikat WC kek, buat nyikat apa kek, kasih dia aja biar kayak yang dia juga bakal terima. Ibaratnya tuh kita tuh nggak harus bilang kayak orang jahat itu pasti akan dapat karmanya, tapi kita akan berlakuin karmanya sendiri. Kayak dia dapat karmanya lama nih, kita pelan-pelan balas dendam sama dia. Gue setuju sama sifat lu dong. Siapa deh lu yang ngirim dah, pokoknya suka gue sama perilaku lu, walaupun terkesan jahat ya, tapi gue suka aja sih, kayak gue mendukung lu gitu. Orang-orang begitu tuh nggak bisa dinormalisasi. Kayak orang-orang begitu tuh harus dikasih pelajaran. Nggak harus kita yang nyakitin gitu, kayak nonjok atau apa gitu tanpa mengotori tangan kita kan. Kita kayak ya udah kasih aja tuh yang jijik-jijik, yang jorok-jorok ya. Lanjut kita ke cerita keberapa ya? Nah ini nih, ini juga agak gila nih yang ngirim cerita nih. Gue pernah hampir kaget banget, gue hampir jantungan baca cerita ini. Kayak lu kayaknya ngarang dah, gak mungkin deh. Aku pernah diselingkuhin sama ibu tiri aku sendiri. Ini juga kayak nulis cerita tuh yang bener. Aku pernah diselingkuhin sama ibu aku sendiri. Maksudnya apa gitu? Masa sih lu les? Gak mungkin dong. Awalnya nggak nyangka aja lihat suami, oh udah nikah. Jadi yang selingkuh suami gitu. Lihat suami yang makin akrab sama ibu tiri aku. Ya nggak apa-apa dong akrab. Emang kenapa sih? Aku awalnya kayak nganggep kalau suami aku itu anggap ibu aku itu kayak mamanya sendiri. Ternyata ada hubungan terselubung di balik kata menantu yang baik. Oh my god. Udah kayak film-film ya. Film si Madun itu. Heran aja kok bisanya ibu tiri aku itu baik banget sampai bener-bener ngelayanin makan, nyuci baju suami aku, sampai celana dalam pun dicuciin. Karena aku juga kerja, kadang aku mau laundry tapi ibu tiri aku selalu bilang gak apa-apa biar mama aja yang cuci. Kayak apaan anjir ceritanya. Kejadiannya udah lama banget, tapi aku baru ketahuan pas awal puasa kemarin, di mana aku lihat chatan suami aku sama ibu tiri aku sayang-sayangan. Lu ngarang ya? Kayak apaan dah? Tapi alasan suami aku selalu bilang emang mama kamu manggil aku sayang itu hal biasa, nganggep baik, nganggep anak katanya. Tapi iya sih, orang tua tuh kayak, tapi nggak sama menantu juga nggak sih? Jadi kayak mama tuh gitu ya, mama aku gitu atau semua tuh kayak sama cewek aku gitu. Kadang aku pernah kayak bawa cewek tuh manggilnya, sayang udah makan belum gitu, sayang ayo makan dulu sayang gitu. Tapi kayak aneh gak sih, menantu dia juga ibu tiri. Aku belum ada bukti buat ungkap bahwa mereka selingkuh, tapi aku yakin mereka berdua ada hubungan. By the way, hubungan aku sama suami aku baik-baik aja, tapi aku curiga aja kenapa ibu tiri aku sebaik itu sama suami aku. Makasih udah baca ya mas. Gimana ya? Sebenarnya juga zaman sekarang udah gila. Udah gila-gilaan zaman sekarang tuh, udah akhir zaman ya. Ada ipar sama ini kan, sama kakak ipar. Ada juga menantu sama mertua begituan. Jadi kesannya tuh kayak hal-hal begitu tuh kayak udah nggak asing didengar gitu. Makanya banyak-banyak difilmin kan, kayak yang gitu si Madun itu tuh sama si Dian Sastrowardoyo. Kayak nyontohin tuh udah nggak bener. Jadi kayak di dunia nyata pun kadang ada gitu. Jadi sebenarnya tuh apa yang dicari lu pada sih gitu. Tapi kan dia juga belum terbukti. Dia itu cuman kayak curiga kenapa ibu mertuanya sayang-sayangan sama dia ya. Semoga aja mama tiri kamu sama suami kamu nggak ada hubungan apa-apa. Mungkin kayak mama tiri kamu itu mungkin nganggap suami kamu itu anak. Mungkin mama tiri kamu pengen punya anak cowok. Atau di keluarga kamu itu banyakannya saudara-saudara kamu cewek. Mungkin gitu kali, kadang begitu sih. Tapi sampai nyuciin celana dalam sih menurut aku dipatut diacungin jempol. Tapi lu juga sebagai istri ngapain sih? Ngapain aja kerja gitu nggak sampai nyuciin celana dalam punya suami sendiri, sampai mama mertua yang nyuciin. Ya aturan kayak ya udahlah mas, ini biar aku yang nyuci gitu, jangan dibiarin. Orang juga punya curiga tapi lu sendiri jadi istri nggak becus, gimana sih? Lanjut aja ya. Ini udah. Laughing, dance all night. We should fly right over the sea. Take my hand to another land, girl, just you and me.